Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, siapa nih dari kalian yang sudah kangen dengan Arini? Duh, itu mah bukan Arini, guys. Itu Ariana Grande. Kita memiliki CEO baru, Ibu Arini Utomo. Ah, itu baru Arini. Tapi bukan Arini yang itu loh, bukan. Arini yang satu lagi nih, yang ini nih. Saya Arini. Nah, itu dia baru Arini yang saya maksudkan. Sejak kemunculannya di dua film sebelumnya, yakni di Love for Sale 1 Hey, sudah bangun? dan Love for Sale 2, Terima kasih. Arini sudah melekat di memori dan pikiran para penonton, terutama kaum Adam nih. Bukan hanya karena paras cantiknya saja, Kamu mau aku buatin sarapan apa? tapi karena tindak tanduknya yang benar-benar menyeramkan. Karena dia itu mengghosting dari pasangannya, yakni si Richard Mas kan tadi nggak sempet sarapan, ini aku bawain makanan. dan si Ichan. Biar kalian sudah dekat juga, jangan sampai berzina. Nah, pada film terbarunya, Arini kembali dengan judul Arini by Love Inc. Selamat datang di Love Inc. Tempat di mana kamu bisa menemukan kebahagiaan. Seperti judulnya, kita sudah bisa menduga bahwa film ini akan berfokus pada dua hal yang mengenai Arini dan juga Love Inc.-nya. Mengenai Arini, di dalam film ini memang dikasih tahu bahwa Arini mendaftar untuk menjadi tanda kutip karyawan daripada Love Inc. Apa tujuan kamu melamar ke sini? Saya mau bahagia. Namun sayangnya kita nggak tahu nih bagaimana si Arini itu mengetahui perihal Love Inc. dan bagaimana si Arini itu bisa tertarik ataupun kehidupan sebelum dia datang itu seperti apa, karena di sini dibilang dia tidak punya keluarga sama sekali. Berikutnya, justru yang menjadi fokus dari pemikiran saya adalah keberadaan daripada Love Inc.-nya. Saya jamin. Kalau di Love for Sale dan Love for Sale kedua, saya berpikir bahwa Loving itu seperti dating aplikasi seperti pada umumnya lah. Kami ingin melanjutkan tujuan Bapak untuk menemukan teman jalan, kencan, atau sekedar menemani ke pesta pernikahan, teman jalan seperti apa yang Bapak inginkan. Namun ternyata di film ini justru membuka suatu pemikiran baru yang menurut saya sih cukup menyeramkan sih ya. Nah, ini coba saya bacakan di kontrak ini. Kalau di kontraknya dibilang bahwa pihak pertama adalah perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya adalah bergerak dalam bidang digital corporate relationship. Oke, itu mungkin kesannya itu seperti dating aplikasi biasa. Nah, terus ini yang agak menyeramkan nih yang dibilang bahwa pihak kedua bersedia mendedikasikan diri pada pihak pertama baik secara fisik, mental, dan pikiran tanpa terkecuali. Mungkin nih kita berpikir bahwa oh itu kan namanya juga kita bekerja di dalam perusahaan, ya pasti kita harus bekerja keras, menyumbang pikiran, energi kita untuk kemajuan perusahaan yang tempat kita kerja. Tapi di sini yang digarisbawahi adalah tanpa terkecuali. Cukup jelas bahwa pikiran dan waktu kamu seluruhnya hanya untuk perusahaan selama masa kontrak berlaku. Dan ternyata di kedepannya itu istilahnya benar-benar milik mereka tuh. Habis mereka tanda kutip selesai klien, mereka akan dicuci otaknya. Nah itu kan benar-benar menyeramkan sih menurut saya ya. Ini di awal nih nggak dibilangin seperti itu. Jadi istilahnya ya siapapun yang mendaftar ke situ, ya pasti itu tidak akan terpikir bahwa mereka akan dicuci otaknya. Di tempat ini, ingatan kita nggak akan bertahan lama. Sedangkan di sini kan, wah serem sih menurut saya. Ini benar serem menurut saya. Dan pada pinternya ini, istilahnya dibilang bahwa pendapatan mereka itu diiming-imingi bahwa mereka akan mendapatkan 50 juta per bulan. Dan kontraknya itu selama 6 tahun. Saya rasa ini perjanjian yang fair, mengingat imbalan yang akan kamu terima. Nah, ini dia yang saya ingin bahas adalah perusahaan daripada Love Inc. ini bagi saya ini benar-benar menyeramkan. Mungkin saya bilang ini merupakan suatu perusahaan terselubung yang dimana melakukan human trafficking atau perbudakan, tanda kutip ya. Kenapa?
Karena seperti yang kita tahu nih, atau seperti yang kita lihat, bahwa karyawan-karyawan daripada Love Inc. itu, ternyata itu kebebasannya itu benar-benar terkukung. Mereka itu nggak bisa kemana-mana. Mereka itu hanya tinggal di dalam gedung tersebut, dan istilahnya mempunyai jam untuk belajar, baik itu jam untuk makan, bahkan tidur pun, jam tidur pun ini diatur nih. Dan istilahnya di tidurnya pun dipaksa dengan diberikan obat tidur. Itu kan benar-benar menyeramkan. Kamarnya istilahnya diatur, terus habis itu pakaiannya diatur. Nah, itu bayangkan tuh, itu kan benar-benar terkurung mereka. Kebebasan mereka itu benar-benar dikunci, tidak bisa lepas. Bahkan mereka nggak bisa pergi-pergi kemana-mana semau mereka, menurut saya ya, kalau di dalam film ini. Aku akan cari cara apapun untuk keluar dari sini. Maaf ya. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah bahwa yang tadi saya bilang itu, setiap kali mereka sudah selesai dalam arti bekerja, mereka akan reset ulang, dicuci otaknya dalam arti ya. Dan di mana setiap kali dicuci otaknya itu, mereka itu seolah-olah itu baru datang. Ini kan menakutkan nih. Di awal dibilang 6 tahun, tapi apakah benar-benar 6 tahun kamu bekerja atau akan bekerja selamanya nih? Karena di reset, kamu merasa bahwa diri kamu itu baru datang. Dan kontraknya itu kan hanya istilahnya hanya atasan aja yang punya, hanya orang yang bagian atas saja yang tahu kontraknya itu ada di mana. Dan untuk mengenai uangnya, kita juga nggak dikasih tahu nih uangnya itu kemana. Bisa aja kan, dalam arti pas habis di reset ulang, dia dibilang bahwa istilahnya dia itu baru datang. Nah, ini dia nih, menurut saya gambaran yang sangat-sangat menyeramkan nih. Dan ini tak kenapa nih, di yang awal saya pikir itu Love Inc. itu seperti dating aplikasi biasa. Dari Love Inc., bagaimana Mas? Apakah pesanannya sudah sesuai dengan yang tertera di aplikasi? Kalau bisa yang cantik. Ini malah seperti human trafficking ya, dan ini, wah, ini benar-benar menurut saya sih, kalau beneran terjadi, ini benar-benar bahaya sih menurut saya sih, benar-benar menyeramkan dalam arti. Nah, seperti itu sih, itu tuh yang jadi fokus saya dalam film ini, justru ini gambaran organisasi Loving ini yang benar-benar menyeramkan seperti itu. Oke, kalau untuk hal-hal lainnya, untuk film Arini by Loving ini, bagi saya ini dari segi cerita ini cukup baik. Cuma sayangnya ini kekurangan durasi bagi saya. Karena harusnya itu bisa dikilik lebih dalam lagi, seperti dalam arti seperti karakter Alininya ini sebelum Arini datang ke Love Inc. ini apa yang terjadi nih? Kenapa Arini datang ke Love Inc.? Apa yang dia sebelumnya itu apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia mengenal Love Inc. dan mengapa dia tertarik untuk bergabung di Love Inc. ini. Terus untuk Love Inc. sendiri bagi saya juga kurang di istilahnya kulik nih, istilahnya organisasinya ini, atasan-atasannya itu seperti apa nih? Siapa yang di balik layarnya nih? Yang bukan hanya yang ada di dalam gedung tersebut, tapi apakah ada orang-orang di balik layarnya nih? Siapa nih? Nah, ini nih yang masih penasaran sih. Nah, untuk karakter-karakter pendukung lainnya memang sekilas aja sih ya, tapi menurut saya ini bakalan bisa menjadi istilahnya sebuah spin-off, atau istilahnya saya bilang ini akan bisa dikembangkan di hal-hal atau istilahnya di film-film lainnya nih, yang semoga sih menurut saya sih semoga di depannya ini bisa dikembangkan lagi nih dunianya nih. Oke, saya rasa sekian untuk review atau pikiran saya terhadap Arini by Loving ini. Kalau untuk menontonnya, kalian bisa menonton di bioskop online ya. Tonton aja karena ini masih ada dan ini cukup seru sih. Apalagi mereka penggemar daripada Love for Sale yang pertama dan yang kedua. Dan mungkin nih saya berharap benar-benar nih di Love for Sale 3 ini kita akan disajikan sesuatu yang benar-benar menjawab istilahnya pertanyaan-pertanyaan kita selama ini sih. Oke, saya rasa sekian dulu review dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe bila kalian menyukai film ini. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you.